Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Oke, dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah nunggu dari tadi, sudah semangat untuk ibadah. Kita akan naikkan pujian, Aku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke, kita akan berdoa. Kita akan memulai ibadah kita. Minta untuk Lasovena boleh memimpin kita dalam doa pembukaan. Halo anak-anak, mari kita berdoa ibadah ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan sudah menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan tolong sertai kami, berkati setiap jaringan internet kami, dan sertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lasovena. Nah, anak-anak, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dan siapa di sini yang sangat mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, semuanya pasti mengasihi Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah juga yang memelihara hidup kita. Yuk, sama-sama kita mau menaikkan pujian, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan berkuasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan berkuasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa
perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Iya, siapa yang cintanya kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah dalam? Boleh angkat tangannya? Oke, coba sekali lagi ya. Siapa yang setiap hari cintanya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah dalam? Boleh angkat tangannya? Wah, nggak ada. Wah, semuanya angkat tangan. Ya, semakin hari cinta sama Tuhan Yesus harus semakin dalam. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan, supaya semakin hari cinta kita sama Tuhan Yesus semakin dalam. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi cinta kita sama Tuhan Yesus tak pernah beranjak. Cinta Tuhan Yesus kepada kita juga tidak pernah beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minta untuk Lause Lili, boleh pimpin kita di dalam doa. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini, kami masih berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk dengan manis, membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Oke, setelah dibuka mic-nya ditutup lagi ya. Iya. Nah, anak-anak,
Siapa di sini yang pernah merasakan? Siapa yang pernah sakit? Halo. Siapa yang pernah sakit? Kayaknya semua pernah sakit. Iya, banyak yang sakit ya, yang pernah sakit. Tapi kita juga bersyukur ya, karena waktu kita sakit, Tuhan juga menolong kita untuk apa? Sembuh, ya. Tuhan menolong kita untuk sembuh. Nah, kalau kita pergi berwisata, anak-anak ya, kalau kita pergi berwisata atau orang tua kita ajak kita pergi, yuk pergi kemana? Oh, ke Singaraja. Pergi kemana? Ke Singapura. Pergi kemana? Ke Malang, pergi kemana? Surabaya, kemana? Ke Jakarta, kemana aja kita pergi. Biasanya papa mama kita atau kita, kalau kita sudah lebih besar, kelas 5-6 mungkin sudah ngerti ya, kita langsung berpikir begini, oh saya kalau ke kota itu mau pergi cari makan ini. Misalnya nih ya, kalau di Palembang terkenal empek-empek, empek-empek Palembang. Kalau di Surabaya terkenal rawon. Nah, kalau di Malang terkenal juga rawon. Terus kalau ke mana lagi? Ke Madiun terkenal apa? Pecel gitu ya. Lalu kemana lagi ya? Kalau ke Jakarta, wah banyak kalau makanan di Jakarta tuh, tanya Lause Hendro tuh orang Jakarta ya. Ada lobster. Kenapa sayang? Ada soto Betawi, ada macam-macam. Iya, ayo yakin ya. Jadi banyak sekali makanan. Kalau kita ke satu kota, kita carinya makanan. Tapi beda dengan Yesus. Ketika Yesus ke satu kota, maka orang akan mencari Yesus. Pada satu hari Yesus pergi ke kota yang bernama Kapernaum. Nah, pada waktu Yesus pergi ke Kapernaum itu, orang-orang banyak sudah menunggu. Mereka begitu dengar Yesus datang, wah mungkin kalau zaman hari ini boy band gitu ya, atau orang artis-artis Korea. Wah, kalau datang pasti anak-anak pengen ketemu, pengen bertemu, pengen lihat gitu ya. Nah, Yesus datang, waktu itu Yesus termasuk tokoh yang sangat ditunggu oleh banyak orang. Walaupun ada orang-orang yang nggak suka ya, Yesus masuklah ke kota Kapernaum. Nah, di kota Kapernaum itu Yesus bertemu dengan seorang perwira yang mempunyai di kota Kapernaum itu ada seorang perwira yang pakai baju selempangan merah itu ya. Perwira ini punya seorang hamba yang sangat disayangi. Perwira ini terkenal sebagai perwira yang baik. Perwira itu apa ya? Seperti seorang pegawai yang sangat baik, sangat dihormati. Karena dia juga sayang kepada pegawai-pegawainya. Jadi dia adalah orang yang punya banyak bawahan. Nah, tapi dia sangat menghargai walaupun mereka itu anak buahnya, atau kita sebut dengan pramuwisma, atau kita kenal dengan pembantu gitu ya. Tapi dia sangat menghargai sehingga ketika hambanya atau pembantunya ini sakit, wah dia kepikiran, dia sedih memikirkan, dia pikir gimana caranya biar hambaku ini bisa sembuh. Lalu ada orang lain yang mendengar juga ya, bahkan perwira ini mendengar tentang Yesus. Lalu kemudian dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi untuk meminta agar pergi kepada Yesus supaya datang dan menyembuhkan hambanya ini. Lalu kemudian mereka datang kepada Yesus. Mereka bilang, Yesus, kamu harus tolong dong, ada perwira di kota kami, orangnya baik banget ya. Orangnya sangat baik, dia seorang yang sangat memperhatikan hamba-hambanya. Dia seorang yang sangat memberikan sumbangsi yang besar kepada gereja, kepada bait Allah. Ya, dia tidak pelit, dia seorang yang baik sekali, dia seorang yang patut ditolong. Apalagi yang sakitnya ini bukan dirinya, tapi hambanya, tapi begitu khawatirnya dia pengen sekali untuk ditolong hambanya ini. Oh, Yesus begitu mendengar hal itu, Yesus bilang, oke, ayo kita pergi ke rumah orang itu. Lalu Yesus bersama dengan orang-orang ini pergi ke rumah hamba perwira itu. Tetapi begitu masih di jalan, kemudian ada lagi orang-orang yang datang. Ternyata sahabat-sahabat daripada sang perwira ini. Sahabat-sahabatnya itu tiba-tiba langsung menghentikan Yesus dan orang yang datang bersama dengan Yesus. Mereka bilang, stop, Yesus, stop. Loh, kenapa? Gini Tuhan, kata Tuhan kami, kata teman kami, katanya Tuhan Yesus, Tuhan enggak perlu datang lagi ke rumahnya, enggak usah susah-susah jalan kaki ke rumah perwira itu. Loh, katanya tadi kan minta disembuhkan. Iya, tapi perwira itu bilang enggak usah, teman kami bilang enggak usah. Kenapa? Karena dia pikir seperti dirinya ya. Tuhan Yesus kalau datang enggak perlu, kalau dirinya ini punya anak buah, dia bilang begini ke anak buahnya, pergi.
maka anak buah atau pembantunya itu akan pergi. Datang sini, datang gitu ya. Jangan pergi, maka tidak pergi. Bikin itu, pasti bikin. Ayo lakukan itu, pasti lakukan. Jadi Tuhan tidak perlu datang ke rumahnya. Tuhan tidak perlu, Tuhan cukup ngomong aja. Nggak usah datang ke rumah. Nggak usah repot-repot ke rumah sang perwira itu untuk menyembuhkan hambanya yang lagi sakit. Wah, ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus takjub ya. Lalu kemudian Yesus bilang begini, wah ini luar biasa katanya ya. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Ini perwira bukan cuma orang yang baik, bukan cuma orang yang mengasihi hamba-hambanya, bukan cuma orang yang membantu pekerjaan baik Allah, bukan cuma orang yang loyal atau yang tidak pelit, tapi ini perwira adalah orang yang mempunyai iman yang besar. Punya apa? Semua sebut iman yang besar. Punya apa? Besar. Iman yang besar. Iya, iman yang besar. Ya, dan perwira ini sangat menghargai Yesus sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah, nabi yang diutus oleh Allah. Ya, lalu kemudian akhirnya Yesus tidak jadi ke sana ya, lalu orang-orang ini kemudian pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah perwira itu yang terjadi luar biasa sekali, karena ternyata di rumah perwira itu hamba itu telah sembuh. Ya, jadi kita melihat ada perbuatan Yesus yang luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang besar yang tidak ada tandingnya sampai pada hari ini. Kenapa? Karena Yesus juga adalah Allah. Dengan hanya mengatakan bahwa iman perwira itu besar dan bisa menyembuhkan karena percaya dia kepada Yesus, iman perwira ini menolong Yesus kemudian menyembuhkan hambanya. Wah, luar biasa sekali. Itu kejadian di kota yang namanya Kapernaum. Ada lagi kemudian Yesus berjalan memasuki kota yang bernama Nain. Pada waktu Yesus berjalan memasuki kota yang bernama Nain ini, murid-muridnya kan selalu ikut dia. Nah, waktu dia di dekat pintu gerbang, ada orang mati diusung. Tahu nggak diusung? Diusung itu dipikul. Di mana ini? Di pundak. Ada 4 orang yang mengusung. Ya, ada orang mati yang ditaruh di tanduk ya atau di kain ya pada waktu itu ya. Lagi diusung. Lalu ada seorang ibu di belakangnya yang nangis. Sedih sekali. Lagi nangis. Kenapa? Karena itu anaknya ternyata yang lagi diusung. Anaknya yang sudah mati. Anak tunggal. Anak tunggal artinya anak satu-satunya. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Dia seorang diri. Ibu ini nangis. Sedih sekali. Kenapa? Karena anaknya ini mati. Ya. Nah, Yesus melihat rombongan ini. Melihat ada orang yang mengusung anak yang mati ini. Lalu dikatakan firman Tuhan bilang hati Yesus tergerak ya dengan belas kasihan. Lalu Yesus bilang jangan menangis sambil dia menghampiri orang-orang yang sedang memanggul atau yang mengusung mayat anak muda dari Nain ini. Lalu Yesus mendekati anak muda ini. Dan kejadian yang luar biasa terjadi lagi. Yesus berkata kepada anak muda ini, Yesus bilang apa? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Semuanya bilang, bangkitlah. 1, 2, 3. Bangkitlah. Wah, bangkitlah. Disuruh bangkit. Lalu yang terjadi, anak muda ini tiba-tiba bangkit. Ya, anak muda ini tiba-tiba bangkit, lalu dia duduk di tanduknya. Orang-orang yang lagi mengusung kaget semuanya. Kok orang ini tiba-tiba bisa bangun dan duduk? Lalu mereka menaruh tanduknya kembali ke tanah. Ya, wah mereka ketakutan. Lalu semua mata melihat kepada siapa kira-kira? Ke anak muda atau kepada Yesus? Yesus. Melihat kepada Yesus. Habis lihat, jadi lihatnya 2. Lihat anak muda itu, terus lihat Yesus. Lihat anak muda itu, lalu lihat Yesus. Wah, benar anak ini hidup. Wah, yang bikin hidup siapa? Yesus. Lalu mereka ketakutan, tapi mereka juga memuji Allah. Lalu mereka katakan gini, sungguh nabi yang besar telah ada di antara kita. Allah melawat umatnya. Allah menengok. Allah menjenguk. Allah menjamah umatnya. Wah, tangan semua untuk Tuhan Yesus dong. Wah. Kira-kira waktu itu begitu ya.
Banyak orang menjadi takjub. Lalu mereka langsung cepat-cepat berlari pergi ke sana. Ada yang pergi ke utara, ada yang pergi ke selatan, ada yang pergi ke timur, ada yang pergi ke barat. Ya kira-kira kalau di Denpasar ada yang pergi ke Jalan Nangka, ada yang pergi ke Jalan Gatot Subroto, ada yang ke Gunung Agung, ada yang ke Gunung Semeru. Wah, mereka pergi, ada yang ke Renon, ya semuanya pergi. Mereka pergi kenapa? Karena hati mereka dipenuhi dengan sukacita, hati mereka dipenuhi dengan hal yang amazing gitu ya, luar biasa. Kenapa? Yesus adalah nabi yang besar. Yesus melakukan perkara yang besar. Yesus hebat, Yesus luar biasa. Wah, anak-anak ya, kita bisa melihat ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan perbuatannya yang luar biasa. Nah, siapa percaya Yesus luar biasa? Sekarang boleh buka mic, tapi bicara satu-satu ya. Kalau yang mau bicara boleh. Siapa? Saya. Nah, coba cerita. Bagi saya, jadi kalimatnya begini ya, perhatikan. Bagi saya Yesus luar biasa karena, ayo, siapa mau coba? Pertama, anak kelas besar, ayo. Yesus luar biasa karena, ayo, siapa mau kasih pengalaman? Ya, Diandara apa? Dia berkuasa. Iya, oke. Siapa lagi? Diandra mana? Diandra belum, Mama. Ayo, cepat sampaikan, cepat. Yesus luar biasa. Mati buat kita. Ada yang bilang mati buat kita, siapa tadi? Helena, Bu. Helena. Oh, Helena, that's good. Siapa lagi? Ayo. Yesus luar biasa karena Yesus luar biasa karena dia dahsyat. Kenapa? Karena dia dahsyat. Dari tadi. Ya Diandra harus cepat ngomong, kalau lama nggak bisa, Lausa nggak bisa. Saya ingin disembuhin, Miss. Soalnya sekarang saya batuk, jadi saya kepingin disembuhin. Oh, oke. Nanti didoain ya. Thank you. Ayo siapa lagi? Lausa lain bantu denger ya. Lausa ini kurang denger nih. Yesus luar biasa karena Joshua, ada angkat tangan. Siapa lagi? Ayo, Ling. Kenapa? Karena Yesus bisa mensembuhkan orang yang sakit. Oke, ada lagi. Thank you. Siapa lagi? Tadi Gisel Titi tadi sakit. Habis itu Titi bobo. Titi minum air banyak. Habis itu sudah sembuh. Puji Tuhan. Oke, siapa lagi? Yesus luar biasa karena kenapa sayang? Yoakim. Apa? Kenapa Yoakim? Yesus luar biasa karena kuasaannya. Kenapa sayang? Kekuasaannya. Oh, kekuasaannya. Oke. That's good. Ada lagi? Ada lagi? Dapat menyembuhkan orang lain. Menyembuhkan tadi sudah ya. Jangan teriak. Ayo, siapa lagi? Angkat tangan dulu, Bu, kalau mau ngomong. Aileen, kenapa? Yesus berkuasa karena? Yesus pas AA sakit, Yesus tolong AA sembuh. Oh, AA sembuh. Oke, thank you. Ada Ines, Bu. Ada Ines. Ines. Oh iya, Ines, maaf. Apa Ines? Oh, Ines. Kalau Ines sakit, habis sakit, dikasih obat langsung sembuh. Oh iya, jadi sebelum dikasih obat, sebelum minum obat didoain ya. Ya. Melakukan mujizat. Iya. Ada Kalista, Bu. Kalista apa sayang? Makan 5.000 orang. Oh,
Oke, nah Lausaheni kalau dengar semua jawaban kayaknya sampai malam pun nggak selesai nih ya, semuanya pinter-pinter ya. Tapi sebenarnya Lausaheni pengen semuanya ketika berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, Nabi kita yang besar, yang dipuja, yang dipuji, walaupun memang ada juga yang nggak suka ya. Kita mau melihat tentang Allah yang kita alami sendiri. Allah yang kita alami sendiri gitu ya. Nah, Lausaheni mau cerita nih. Waktu Lausaheni sekarang badannya mah gede, punya 4 anak. Wah, banyak ya. Dulu waktu Lausaheni baru lahir, Lausaheni itu hanya sebesar, katanya mamanya Lausaheni, sebesar apa? Botol. Sebesar botol? Iya, kalau aqua ini nih, botol air mineral yang ini nih, digabung 2, cuma begitu besarnya Lausaheni, kecil sekali, bukan besar ya, kecil gitu ya, dimasukin ke dalam kaca, disinari lampu, Lausaheni antara hidup dan mati ya, jadi semuanya udah mama papanya Lausaheni serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya bisa berdoa. Sekarang Lausaheni udah gede sekali gitu ya, sehat. Nah, itu semua juga menunjukkan bahwa Tuhan Maha Besar. Ini Lausaheni ini bukan bukan Heni adiknya Hans ya. Lausaheni yang ini ya. Nah, itu misalnya Lausaheni bercerita tentang pengalaman Lausaheni. Bagaimana Allah yang besar itu yang menolong ya. Lausaheni mau semua, ada Mikaela, ada Joshua, ada Paul, ada Kera, ada Ines, ada Ai ya. Ada juga teman-teman dari Singaraja, ada juga dari Istana Regensi. Semuanya Lausaheni mau kita itu ketika berbicara tentang Allah kita yang besar, Nabi yang besar, kita itu mengingat tentang bagaimana Allah telah melakukan pada kita. Bukan hanya orang lain yang dilihat atau cerita di Alkitab. 5 roti 2 ikan. Ya, itu Allah membangkitkan anak muda di Nain. Itu Allah menyembuhkan anak pegawai hamba dari perwira di Kapernaum. Itu Tuhan memberi menyembuhkan orang kusta. Bukan cuma itu. Walaupun cerita-cerita Alkitab itu menceritakan tentang Allah kita yang besar, Nabi yang besar. Tapi Lausaheni mau khususnya anak kelas-kelas, semua kelas deh, jangan khusus deh, semua. Dari kelas kecil sampai kelas besar, ingat bagaimana Allah itu Allah yang besar bagi kita. Allah yang luar biasa. Allah yang menolong, Allah yang menyertai. Nah, hari-hari ini Lausaheni nggak tahu nih anak-anak susahnya apa, mengalami pergumulan apa. Lausaheni mana bisa ada pergumulan, kecil-kecil belum punya pergumulan. Oke deh, nggak ada pergumulan. Kalau gitu kalian mungkin menghadapi tantangan zaman ini, tantangan yang luar biasa. Kalian dikondisikan harus sekolah online. Sekolah online itu pakai gadget, ya, pakai gadget. Nah, pakai gadget itu ada keinginan-keinginan untuk main game. Aragon udah nggak bagus sekali ya. Ada yang pakai untuk apa? Bukan untuk belajar, untuk main game. Lausaheni dengar tuh ada mami-mami yang bilang begini, aduh Bu Heni, pusing kepala. Kenapa Mami pusing kepala? Iya, anak saya kalau lagi belajar, nanti tiba-tiba saya pelan-pelan dari belakang, lagi main game dia. Jadi gurunya bicara di telinga, tangannya mah kagak di pelajaran, tapi main game. Boleh begitu enggak ya? Terus anak zaman sekarang kalau dipanggil makan susah sekarang Bu Heni. Kenapa? TikTok melulu. Tak, 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 tuk, tuk, tuk. Gitu terus. Aduh, kasihan ya. Mama-mama sudah mulai pusing, papa-papa mulai pusing. Karena banyak anak-anak yang ketika menghadapi tantangan zaman ini, tidak lagi fokus kepada apa yang harusnya difokusin gitu ya, tapi mulai melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan ya. Nah, anak-anak itu tantangan. Nah, ketika kita bicara tentang Allah kita yang Maha Kuasa, Nabi yang besar, kita harus menyatakan juga kepada orang lain, Allahku besar, Tuhanku hebat. Seperti orang-orang yang ketika mereka memikul anak pemuda Nain itu lalu meletakkan, mereka memuji Allah dari takut, takjub, mereka memuliakan Allah. Pergi ke segala penjuru bercerita tentang siapa? Tentang Allah yang hebat. Nah, kalau anak-anak tidak belajar menjadi anak-anak yang fokus, anak-anak yang melihat dunia ini sebagai tantangan, lalu melawan tantangan-tantangan itu. Cara melawan gimana? Bukan pakai pedang, bukan pakai panah, bukan pakai benda-benda,
tapi dengan memperkuat iman. Apa itu memperkuat iman? Pusing dengernya loh. Memperkuat iman artinya hidup benar di hadapan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Iya, baca Alkitab setiap hari. Dengar-dengaran sama papa mama. Boleh nggak bantah papa mama? Hah? Nggak boleh. Iya. Tidak boleh. Kalau Lausaheni tanya, dia. Lausaheni kalau tanya sekarang, boleh nggak bantah mama papa? Pasti semua jawab, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kenyataannya papa mama sering cerita ke Lausaheni, aduh anak-anak ini bandel, suka tidak taat. Aduh, boleh nggak begitu Helena? Nggak boleh. Aragon boleh nggak? Hans, boleh nggak? Tiap hari Hana baca buku. Oh, baca buku sama baca Alkitab beda loh, ya. Ya harus baca Alkitab juga ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya Nabi, Allah itu adalah Nabi yang besar, maha kuasa, maka kita juga harus menunjukkan hidup yang mengasihi Tuhan, taat, dengar-dengaran sama papi mami, rajin baca Alkitab, berdoa setiap hari, ya, supaya Tuhan menolong kita, sehingga kita bisa nyatakan kepada banyak orang, Tuhanku besar. Dia adalah seorang nabi yang besar karena menolong saya melewati tantangan-tantangan yang ada, melewati berbagai hal. Aku sakit, dia sembuhkan, aku sedih, dia tolong, aku nakal, dia bantu aku, memperbaiki aku menjadi anak yang tidak taat, ingatin lagi kepada aku, harus taat, harus setia, harus dengar-dengaran. Ya, Tuhan Yesus menolong kita semua, kita boleh menjadi anak yang makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sayang kepada kami. Ketika kami mendengar cerita tentang anak muda di Nain, bahkan ketika kami mendengar bagaimana ada seorang perwira yang mempunyai iman percaya kepada Tuhan, seharusnya kami sebagai anak-anak yang kecil-kecil ini yang telah Tuhan tolong kami mengenal Tuhan, kami juga belajar mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah Nabi yang besar. Dan kami mengaminkan itu melalui hidup kami. Melalui membaca Alkitab, melalui mendengar perkataan orang tua, melalui hidup yang bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan, kami terkadang nakal. Kami suka berbohong. Kami masih melakukan hal-hal yang jahat. Kami masih iri hati, kami masih sombong, kami masih tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan yang besar itu Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang memperhatikan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sering tergoda dengan gadget. Kami suka nonton TikTok tanpa batas waktu. Kami suka nonton YouTube dengan hal-hal yang terkadang mungkin tidak seharusnya kami nonton. Waktu belajar kami juga tidak belajar dengan baik. Kadang-kadang kami ketika pelajaran diberikan, kami juga bermain. Bahkan ketika ibadah hari Minggu, kadang-kadang kami pun tidak mempersiapkan diri dengan baik. Itu tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan telah datang menjadi nabi yang besar bagi kami. Menjadi Yesus yang luar biasa. Menjadi Yesus yang mengasihi kami. Menjadi Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kami. Kami mau Tuhan, kami tidak membuat Tuhan sedih. Kami mau Tuhan, kami tidak membuat Tuhan menangis. Kami tidak mau membuat Tuhan kecewa kepada kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Untuk itu tolong kami agar kami belajar dengar-dengaran. Kami membatasi gadget yang ada. Karena itu tantangan bagi kami Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus lebih fokus kepada tugas tanggung jawab kami, seorang pelajar, seorang anak Tuhan yang harus berfungsi dalam hidup kami. Bapa, Engkau berkati kami. Berkati juga papi mami kami. Terima kasih Engkau telah memberikan papi mami yang luar biasa. Biarlah mereka juga terus mengalami Engkau sebagai nabi yang besar dalam hidup mereka. Kami bersyukur ya Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian ya.
Wah, terima kasih Lase Hedi untuk firman-Nya yang luar biasa hari ini. Lase Noel juga kepengen tuh punya iman sama seperti perwira tadi yang Tuhan bilang imannya sangat besar. Dan Lase juga percaya anak-anak juga pasti mau punya iman seperti itu. Benar ya? Nah, salah satu caranya adalah tentu dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Dan kalau bisa kita hafalkan ayat hafalan sama seperti minggu ini ya. Boleh Lase Yusuf bacakan untuk ayat hafalannya? Ya, ayo kita hafalan untuk minggu ini ya. Dapat di Lukas pasal 7, 16b. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Sekali lagi, Lukas pasal 7 ayat 16b ya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ya, itu ayat hafalannya. Anak-anak bisa hafalkan. Nanti boleh dikirim melalui lause-lause kelasnya masing-masing ya. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Untuk anak-anak bisa masukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Dan kalau yang transfer, boleh minta Papa Mama untuk boleh transfer melalui rekening gereja. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita menaikkan pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, kita akan bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita akan berdoa dipimpin oleh Lause Louis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami waktu untuk membawa persembahan kepadamu. Kiranya Engkau mau pakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa yang akan dibawakan oleh Lause Hedi. Oke anak-anak, nanti setelah ibadah selesai jangan dulu bubar ya. Selain akan difoto, kita juga akan ada beberapa pengumuman ya. Sekarang semuanya Lause Hedi ajak untuk bangkit berdiri. Semuanya mengambil sikap berdoa dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah menolong kami boleh sekolah minggu pada hari ini. Kami rindu ada satu waktu kelak kami boleh on-site. Untuk itu Tuhan tolong biarlah kami belajar untuk tetap tekun di dalam segala keadaan baik online maupun on-site nantinya.
Dan kami mau mengaminkan kebenaran firman yang sudah kami dengar tadi. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Engkau sebagai Nabi yang besar, dan kami mau menyatakan kepada dunia melalui hidup kami bahwa kami punya Nabi yang besar, punya Allah yang luar biasa. Melalui pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan telah tolong. Ketika kami dalam berbagai hal, Tuhan telah menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan telah menyatakan Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan pelukan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.